Baik, saya akan menjelaskan cara mencari rezeki yang benar. Tapi yang pasti bukan dengan cara ngotot mengejar uang. Jadi begini teman-teman, kalau kita bicara masalah uang, uang bisa kita analogikan sebagai sebuah agama. Jadi maksud saya bahwa uang itu sering dijadikan manusia sebagai kambing hitam. Sama seperti agama. Karena pada hakikatnya, baik agama maupun uang, keduanya sama-sama baik. Tapi yang jadi masalah, setiap kali ada orang beragama yang melakukan tindakan tercela, pasti agamanya yang jadi sasaran dan disalah-salahin. Sama seperti uang. Ketika ada orang yang menggunakan uang sebagai alasan untuk berbuat jahat, uang pasti jadi sasaran kambing hitam dan disalah-salahin. Benar nggak seperti itu? Nah, itulah kasihannya nasib uang dan agama. Sebenarnya uang dan agama itu tidak salah apa-apa loh, tapi sering sekali dijadikan kambing hitam. Terus apa dong hubungannya Mas Agung kalau uang sering dijadikan kambing hitam dengan topik kita kali ini? Bahwa mengejar uang sebaiknya kita hindari. Oke, pasti ada hubungannya Mas Bro. Hubungannya di sini nih. Apakah kamu itu harus ya mengejar uang untuk bisa mendapatkan kekayaan? Saya ulang sekali lagi ya. Apakah memang harus kamu mengejar uang untuk mendapatkan kekayaan? Kalau memang iya, buat apa kalian capek-capek sekolah tinggi? Buat apa kalian mengeluarkan uang sampai beratus-ratus juta untuk sekolah? Toh pada akhirnya kamu hanya sebagai pengejar uang. Oke, sekarang saya kasih tahu ya. Yang namanya pengemis di jalanan itu, sebenarnya mereka itu orang-orang kaya loh. Beneran, ini bukan rahasia lagi. Pengemis yang sering meminta-minta di jalanan itu, jika di kampungnya, mereka bahkan memiliki rumah yang jauh lebih besar daripada kalian. Dan penghasilan mereka tiap bulan juga besar loh. Bisa sampai ratusan juta rupiah. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Kalau kamu hanya ingin mengejar uang, mau nggak kamu jadi pengemis saja? Saya serius nanya nih. Jika kamu hanya mengejar uang, mau nggak kamu jadi pengemis saja? Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Nah, itu dia Mas Bro. Bagi seorang manusia yang masih sehat dan mampu untuk bekerja, sangatlah tidak layak untuk meminta-minta uang atau mengemis kepada orang lain. Ingat ya, mengemis uang itu dilarang oleh semua agama. Titik. Masa ya iya kita mau mengemis-mengemis uang? Menjadikan kita sebagai budak uang. Kan nggak boleh dong Mas. Nah, itu kamu sudah tahu. Jadi yang namanya uang itu tidak perlu kita jadikan sebagai Tuhan. Karena memang uang bukan Tuhan kan? Yes. Jadi itu maksud saya Mas Bro. Kenapa kita dilarang untuk mengejar uang? Karena uang itu bukan Tuhan. Jadi yang perlu kita kejar sebenarnya adalah ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Titik. Pasti kalian ada yang nanya begini. Mas Agung, jujur saat ini saya lagi banyak sekali kebutuhan keluarga. Jadi wajar dong jika saya mengejar-ngejar uang. Masa nggak boleh sih mengejar-ngejar uang?
Oke lah, saya tidak akan banyak berteori di sini ya. Tapi coba sekarang lihat pengalaman dan hidup kamu sendiri saat ini. Lihat pengalaman kamu dalam mencari uang selama ini. Seumur-umur kamu mencari uang, kamu merasa nggak? Semakin kamu ngotot mengejar uang, maka uang justru semakin menjauh dari hidup kamu. Benar nggak? Dan misalnya kalaupun dapat, jumlahnya juga tidak seberapa, tidak sebanding dengan usaha keras kamu. Benar nggak seperti itu? Dan anehnya, ketika kamu sudah ikhlas, ketika kamu sudah betul-betul pasrah, uang malah datang. Dan jumlahnya pun besar dan banyak. Pernah nggak kalian mengalami pengalaman seperti itu? Nah, kalau pernah, itulah kenyataannya, teman-teman. Kenyataannya, uang semakin dikejar akan semakin menjauh dari hidup kamu. Lah, terus gimana dong, Mas? Kenyataannya saat ini saya punya banyak sekali kebutuhan, tapi saya tidak boleh kejar uang. Terus apa yang harus saya lakukan dong? Jadi gini nih, dengerin ya. Kata kuncinya adalah ikhlas. Saya ulang sekali lagi ya. Kata kuncinya adalah ikhlas. Jadi semakin kita ikhlas menjalani kegiatan hidup, rezeki pasti akan semakin baik. Betul apa betul? Ya. Jadi di saat kamu di titik paling ikhlas, maka rezeki kamu akan semakin baik. Dan sebaliknya, di saat kamu paling ngotot, rezeki justru akan semakin sempit. Betul apa betul? Nah, sekarang pilihannya ada di tangan kamu sendiri, teman-teman. Mau pilih yang mana? Mau tetap ngotot dan rezekinya makin sempit? Atau mau jadi orang ikhlas yang rezekinya luas dan lapang? Mau pilih yang mana? Yap, betul. Pilih jadi orang yang ikhlas. Itu adalah jawaban yang paling benar. Pasti kalian ada yang nanya lagi, Mas Agung, jadi orang yang ikhlas yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata itu gimana sih, Mas? Karena senyatanya kata ikhlas itu mudah sekali diucapkan, Mas. Tapi kenyataannya dan realitanya tidak segampang teori kan? Gimana, Mas, supaya kita gampang ikhlas? Ya, gini nih, saya kasih tahu caranya ya. Sekarang coba tanyakan pada diri kamu sendiri. Apakah kamu punya gairah dengan pekerjaan kamu sekarang ini? Kalau nggak ada gairah, maaf nih ya sebelumnya, itu sebenarnya yang membuat rezeki kamu jadi sempit. Karena keikhlasan seseorang dalam bekerja, itu tergantung pada besarnya gairah dalam bekerja. Sekarang sebagai contoh saya sajalah. Saya setiap kali membuat konten di channel ini pasti selalu bersemangat. Apa sebabnya coba? Karena saya ada gairah besar untuk pekerjaan ini, teman-teman. Jadi karena saya ada gairah, maka saya jadi ikhlas. Dan hasilnya video-video yang saya buat pasti bagus dan disukai banyak orang. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Coba sekarang kamu jujur sajalah, apakah kamu ada gairah dengan pekerjaan kamu sekarang? Atau mohon maaf nih ya sebelumnya, kamu bekerja hanya karena uang? Aduh, itu tuh sebenarnya yang salah. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ayo kita bersama-sama ambil nafas yang panjang. Kemudian kalian hembuskan lagi. Kemudian katakanlah dengan sungguh-sungguh, saya mau berubah.
Nah, sekarang kan kamu sudah capek nih jadi budak uang. Dan mungkin Tuhan telah menunjukkan kamu melalui video ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kapan kamu mau berhenti jadi budak uang? Kapan? Coba. Kapan? Ya, saya tahu pasti kamu punya 1001 alasan yang ingin kamu sampaikan kepada saya untuk menjadikan sebuah pembenaran bahwa kamu tetap berhak untuk tetap di pekerjaan kamu sekarang ini, walaupun kamu mengejar uang. Saya tahu itu. Oke, saya nggak butuh alasan kamu kok. Enggak. Tapi yang ingin saya tahu, seberapa cintanya kamu dengan dirimu sendiri. Titik. Terus kalau kamu memang benar cinta pada dirimu sendiri, mana buktinya? Apakah hanya karena kamu ngejar uang, terus kamu nginjek-injek diri kamu sendiri? Apakah hanya karena kamu ngejar uang, kamu rela menomorduakan Tuhan yang Maha Baik? Apakah hanya karena kamu ngejar uang, kamu jadi tidak yakin lagi bahwa rezeki itu sebenarnya sudah diatur dengan sangat baik oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang? Kok gitu sih, Mas? Berarti Tuhan kamu ganti dong. Tuhan kamu bukan Tuhan yang Maha Esa lagi dong. Tapi Tuhan kamu adalah uang. Wah, bahaya itu. Sangat bahaya. Ayo, sekarang simpan saja semua alasan kamu. Kecilkan ego kamu. Dan tidak usah berdebat ya. Sekarang lihat saja diri kamu. Dan katakan dengan saya bersama-sama ya. Saya cinta hidup saya. Katakan sekali lagi, saya cinta diri saya. Nah, sekarang walaupun saya tidak melihat kalian, tapi saya bisa tahu loh, kalian sudah bisa mulai sedikit tersenyum. Nah, itulah sebenarnya sebuah tanda bahwa kamu sudah mulai sadar bahwa yang namanya ikhlas itu yang utama dan harus kalian jadikan yang nomor 1. Ya. Baik kawan, berharap melalui sharing singkat di video kali ini kalian bisa lebih menyadari bahwa mengejar uang itu merupakan sebuah sikap yang kurang pas. Oke? Ya, tetap semangat ya teman-teman. Akhir kata, saya ST Agung Sujatmoko. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.